Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Widya Fauzia dengan NPM 2403110240025. Di sini saya akan mereview atau membahas jurnal yang berjudul A Review of Bioethanol Production from Plant-Based Waste Biomass by Yeast Fermentation oleh Hussein et al. 2017. Jadi, mengenai jurnal ini, saya akan membahas tentang bioetanol yang merupakan salah satu energi terbarukan yang semakin banyak dikembangkan dari limbah tanaman. Kenapa ini penting? Karena bioetanol bisa jadi alternatif bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dibanding bensin ataupun solar. Apa itu bioetanol? Bioetanol adalah alkohol jenis etanol yang dibuat dari fermentasi bahan organik, terutama limbah tanaman. Secara kimia, rumusnya adalah C2H5OH. Fungsinya bisa untuk campuran bensin, bahkan dalam beberapa kasus menggantikan bensin sama sekali. Keunggulan dari bioetanol yaitu dapat terurai atau biodegradable, ramah lingkungan, serta dapat mengurangi emisi karbon. Bahan baku atau substrat untuk bioetanol berasal dari limbah tanaman, seperti kalau misalkan dari pertanian yaitu ada jerami padi, tongkol jagung, batang tebu. Untuk yang dari industri yaitu ada limbah sawit, terus ada juga limbah kelapa. Kalau dari kota yaitu ada sampah dapur seperti kulit buah, sayuran, bahkan ampas kelapa. Yang penting semua bahan ini tidak mengganggu rantai makanan, jadi aman untuk digunakan. Untuk mengubah gula menjadi bioetanol digunakan mikroorganisme, yaitu ragi atau yeast. Jenis yang paling umum digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae. Kenapa ragi ini dipilih? Yang pertama yaitu karena mudah didapat, terus efisien dalam produksi alkohol, serta tahan terhadap kondisi fermentasi. Beberapa penelitian juga menggunakan ragi rekombinan yang hasilnya lebih tinggi meskipun lebih mahal. Proses produksi bioetanol umumnya terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada pretreatment, yaitu limbah tanaman diproses dulu dengan bahan kimia. Misalnya ada NaOH, untuk membuka struktur selulosa agar dapat diakses enzim. Lalu yang kedua ada hidrolisis enzimatik, yaitu selulosa dan hemiselulosa dipecah menjadi gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa. Lalu yang ketiga ada fermentasi oleh ragi, yaitu ragi mengubah gula tadi menjadi etanol dan CO2. Enzim seperti invertase memecah sukrosa dan zimase mengubah gula menjadi etanol. Lalu tahap yang terakhir ada pemurnian dan distilasi. Bioetanol dipisahkan dari campuran lain untuk siap digunakan sebagai bahan bakar. Hasil utamanya tentu adalah bioetanol murni yang bisa digunakan langsung atau dicampur ke bensin. Tapi ada juga produk samping seperti xylitol, yaitu pemanis alami yang aman untuk penderita diabetes. Terus ada limbah padat yang bisa jadi pupuk atau biomasa energi. Jadi, bioetanol bukan cuma solusi energi, tapi juga zero waste. Untuk kelebihan bioetanol ini, bioetanol dapat mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil. Lalu, bioetanol juga emisi CO2 lebih rendah, membantu mengatasi pemanasan global. Lalu yang ketiga, mesin kendaraan dapat memakai tanpa banyak modifikasi. Ini adalah jurnal yang saya pakai. Jadi, kesimpulannya, bioetanol adalah solusi energi bersih dari limbah, serta bioetanol juga murah dan berkelanjutan dan dapat dikembangkan di Indonesia yang kaya limbah pertanian. Dengan pengembangan teknologi dan dukungan riset, bioetanol bisa jadi bahan bakar masa depan yang tidak hanya menggerakkan kendaraan, tapi juga menjaga lingkungan kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.